Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syaputra Kembaren di channel kita ini. Jadi pada kesempatan kali ini ya aku lagi di rooftop rumahku. Nah, aku akan mau bahas tentang, ada yang bertanya gini, "Bang, aku mau kuliah ke India, tapi aku pengennya beasiswa bukan biaya mandiri." Gimana kira-kira itu, Bang? Bisa nggak aku kuliah ke India tanpa menggunakan duit sepersen pun dari orang tua, tapi aku mau kuliah di India itu dengan menggunakan beasiswa? Ada. Jawabannya ada, dan ada sekali, dan kemungkinan besar bisa. Apa nama beasiswanya? Ya, sebagaimana kita ketahui, ada namanya pertama beasiswa LPDP, yaitu beasiswa yang paling bergengsi aku rasa ya, yang disediakan oleh pemerintah Indonesia kepada kita pelajar, mahasiswa khususnya. Tapi kalau misalnya kita pengen ada beasiswa lagi yang tak kalah bergengsi juga, ini panitia. Ini beasiswanya itu diberikan kepada kita mahasiswa Indonesia oleh pemerintah India. Jadi bukan pemerintah Indonesia yang memberikan beasiswa ini, cuy. Jadi beasiswa ini diberikan oleh pemerintah India. Jadi ada namanya ICCR, ya. Jadi pemerintah India itu memberikan beasiswa ICCR kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studinya di India. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, sulit nggak untuk mendapatkan beasiswa ini? Kan itu yang paling penting kan. Nah, aku mendengar daripada kawan-kawan aku, karena kawan kelas aku, satu kelas aku juga dia mendapatkan beasiswa ICCR. Tapi khusus untuk aku to be honest, aku nggak beasiswa. Ya, jadi aku itu self finance, aku biaya sendiri, dan aku nggak menggunakan beasiswa dari beasiswa ICCR. Jadi aku tidak tahu persis cara bagaimana untuk mendapatkan beasiswanya, karena aku itu bukan ranah aku, dan aku juga belum tahu secara spesifik. Tapi aku akan beritahu apa-apa aja yang bisa kamu dapatkan dari beasiswa ini, dan siapa yang mesti kamu kontak gitu. Dan aku akan memberikan tips cara kepada kamu untuk mendapatkan beasiswa ini melalui kawan-kawan aku. Jadi aku juga udah tahu dikit lah tentang cara-caranya. Oke, jadi gini, nggak cara sih tepatnya, mungkin gini, aku ingin memberikan sharing. Nah, itulah, bukan tips sih, sharing pengalaman aku tentang beasiswa ICCR ini yang aku dapatkan daripada kawan aku. Jadi bukan dari akunya, tapi dari kawan aku, dapat ke aku kasih ke kalian. Nah, gitulah ya. Oke, jadi gini, kalau misalnya kita bicara tentang beasiswa ICCR, pasti yang paling pertanyaan itu berapa juta kita dapat, kan gitu. Nggak mungkin nggak duit, pasti duit dulu. Namanya juga beasiswa, pasti duit lah, kan gitu. Berapa juta sih kita dapat? Nah, yang aku tahu kemarin itu ketika kita S1 itu kalau nggak salah itu dapatnya sekitar 3.800.000 atau 4 juta. 3.800.000 mungkin ya. Ya, Pep ya. 3.800.000 ya. Kalau kisaran itulah, kalau nggak 3.600.000, 3.800.000. Nah, kemudian kalau kita S2, tapi jarang sih orang ICCR S1 ya. Lebih banyak itu orang ICCR itu yang diterima itu S2 atau S3. Yang S2 itu sekitar 20.000 rupiah atau sekitar 4 juta. 4 juta rupiah akan kamu dapatkan lemak, cuy. Daging 4 juta itu memang kamu dapat langsung masuk ke kantong kamu. Oke. Kalau S2 itu S3 itu kalau nggak salah 4.400.000, 600 atau 4.800.000 kisaran gitu. Karena apa aku tahu banyak tentang yang S2? Karena kawan aku yang dapat S2 itu cuma karena yang aku tahu tentang beasiswa ICCR itu dari kawan-kawan aku yang S2. Maka dari itu aku tahu mereka secara detail berapa mereka dapat uangnya. Mereka itu dapat 4 juta rupiah, cuy, dari pemerintah India, dan itu mereka juga akan mendapatkan kayak uang buku juga ada dapat. Seperti itu. Uang buku, dan syarat-syaratnya kalau aku dengar dari mereka nggak payah, cuy. Katanya mereka cuma seleksi berkas doang. Mereka tidak banyak apa-apa, mereka cuma seleksi berkas doang tanpa ada tes. Itu pengakuan dari mereka. Jadi ada nama kawan aku Ayu Aprilia, nanti aku buat IG-nya di bawah. Aku tanya, itu kawan sekelas aku nanya sama dia. Dia kan ngambil jurusan S1 pendidikan bahasa Inggris, sama kayak aku pendidikan bahasa Inggris juga S1-nya. Nah, aku tanya sama dia, apa aja syaratnya kemarin? Terus dia bilang, oh iya, kemarin itu aku disuruh upload berkas ini, berkas itu, kan gitu. Dia suruh upload kayak ijazah dan sebagainya, surat-surat lain, berkas dokumen dan yang lain. Dan saat itu aku tanya juga, ada masuk TOEFL nggak? Kira-kira ada TOEFL nggak? Dia bilang nggak ada. Dia bilang nggak, bahkan beasiswa itu
beasiswa ICCR yang dia kemarin lolos itu kemarin itu dia nggak pakai TOEFL kawan-kawan. Jadi dia nggak pakai TOEFL, dia hanya berkas-berkasnya itu. Nanti aku nggak tahu secara spesifik berkas-berkasnya apa, tapi nanti aku akan tanya dia. Nanti aku akan buat berkas-berkasnya itu ada di deskripsi. Nanti kalian baca berkas-berkas apa yang perlu kalian persiapkan untuk beasiswa ICCR. Oke? Itu. Kemudian kamu ketika nanti mendapatkan beasiswa ICCR ini, kamu nanti ini cuy, diberikan 3 opsi. Diberikan 3 opsi kampus apa yang ingin kamu pilih. Ya, jadi kayak Ayu itu, kawan aku itu kalau nggak salah dia milih Bangalore, Hyderabad sama Aligarh. Nah, kebetulan si Ayu ini dapat yang di Aligarh. Nah, seperti itu. Jadi bukan Ayu aja. Ada lagi namanya Bang Reno. Baru ada juga namanya Bang Apip. Jadi Bang Reno, Bang Apip ini juga dulu dapat beasiswa ICCR. Kalau Bang Reno dia dia dapat beasiswa ICCR tentang teknik engineering. Tentang apa itu ya? Dia engineering komputer gitulah. Aku juga kurang tahu teknik komputer gitulah. Nanti kalau pengen tahu nanti akan aku undang podcast, maksudnya cerita-cerita sharing kayak gini tentang beasiswa yang ada di teknik. Karena itu beasiswa paling bergengsi kata dia. Kalau kita dapat beasiswa yang kayak jurusan-jurusan pendidikan bahasa Inggris, jurusan psikologi, ekonomi, atau politik itu kayak biasa. Tapi kalau kita bisa mendapatkan beasiswa kayak teknik, itu kayaknya luar biasa, bergengsi. Di India ini paling bergengsi itu teknik, makanya banyak itu institut teknologi gitu. Oke ya, makanya banyak juga startup di India. Baru gini cuy, yang kita juga di beasiswa ICCR ini, kamu itu dituntut gini cuy, nggak mesti nggak ada interview. Jadi kemarin itu kalau nggak salah kata si Ayu itu dia nunggu beberapa bulan. Jadi nggak semua ya. Jadi gini, kamu udah daftar. Misal dari Aceh ada daftar, dari Jakarta ada daftar, dari Sulawesi ada daftar. Walaupun kamu sama-sama dari Medan daftar, itu nggak semua sama beda, nggak semua sama pengumumannya. Bisa jadi beda. Kayak misalnya kawan aku itu si Ayu tadi itu dia lebih lama pengumumannya. Malah ada kawan-kawan aku yang daerah Lucknow itu dia lebih cepat pengumumannya. Jadi nggak usah takut kalau masalah pengumuman lulus nggak lulus, nanti akan ada infonya. Jadi nanti ada ininya cuy, infonya lulus itu nggak secara bersamaan, tapi beda-beda, tergantung rezeki juga dan tergantung kampusnya. Karena Aligarh itu kemarin agak lama mulai tahun ajaran baru, jadi agak lama lah. Tapi karena di Lucknow itu kemarin kawannya si Ayu itu dia cepat mulai tahun ajaran baru, mereka cepat keluar pengumumannya seperti itu. Nah, itulah yang mungkin aku bisa kasih tahu tentang beasiswa ICCR. Ya intinya mereka tidak pakai TOEFL seperti itu. Tapi bisa juga sih kita maksudnya kita letakkan TOEFL kita sebagai pelengkap juga bisa, dan tidak ada tes dan tidak ada interview. Jadi enak. Oke, jadi itu dia yang mungkin dapat aku sampaikan. Lebih kurangnya aku mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, nanti aku akan baca dan aku akan pahami. Nanti kalau bisa aku akan buatkan video tentang yang kamu komen itu. Oke? Terima kasih. Nahtatim bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'an najah fi umurikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.